Salam semuanya, hari ini Jesslyn akan men-sharingkan tentang kejadian 10. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Havila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nah, di sini Jesslyn gak akan membahasnya panjang-panjang, karena itu cuma nama-nama keturunan Sam, Ham, dan Yafet. Tapi, walau sedikit pembahasannya, silsilah itu harus dicatat loh. Dari sini juga kita mengerti bahwa Alkitab benar-benar mencatat sejarah.
Nah, di sini juga kita lihat bagaimana Tuhan itu mengizinkan manusia kembali beranak cucu, walau ya terjadi dosa lagi. Tuhan menunggu kita bertobat, begitulah siklusnya. Oleh karena itu, ayo kita percaya kepada Tuhan dan jangan ragu kepada Tuhan. Bertobatlah selagi kita mempunyai waktu. Secara singkat, segala hal mengenai evolusi berawal dan tercipta dari proses atom yang melebur menjadi senyawa-senyawa organik yang dianggap berkembang dan bermutasi atau berevolusi dari waktu ke waktu. Hal yang ganjil yang bisa kita simpulkan dari teori evolusi ini adalah terciptanya organisme yang bervariasi dan terencana. Sedangkan atom bukanlah sesuatu yang mampu merancang, apalagi mengendalikan sifat senyawa organisme apapun. Karena atom itu sendiri hanyalah suatu energi yang bersifat abstrak, tidak teratur dan tidak terkendali. Jelas saja, apapun yang tercipta akibat proses atom, akan bersifat abstrak pula, dan pada akhirnya mati dengan sendirinya. Hal yang perlu dipertanyakan adalah, bisakah energi menciptakan suatu sistem yang terencana? Tentu saja tidak, karena energi tidak memiliki kebijaksanaan. Sementara teori evolusi yang menganggap manusia berasal dari kera, memiliki satu kelemahan fatal, yang tidak mungkin bisa dijawab. Kita semua tahu bahwa, manusia melahirkan manusia lain. Begitu juga segala jenis hewan, termasuk kera. Jika manusia berasal dari kera, maka mengapa kera masih ada? Karena semestinya kera sudah tidak ada, karena sudah menjadi manusia. Jika dikatakan manusia berasal dari jenis kera yang lain, yang katakanlah telah punah, maka pertanyaannya adalah, makhluk dari jenis reptil, unggas, mamalia dan jenis hewan lainnya, menjadi makhluk bijaksana apa? Maka dari itu, menjadi hal yang mengada-ada jika hanya karena kemiripan struktur tubuh, penampilan dan ekosistem, teori-teori aneh diciptakan, sementara kebenaran terus disangkal. Jadi, bumi dan segala isinya ada, karena ada yang menciptakan, mengatur, mengendalikan dan memberi ketetapan. Itu tidak lain adalah Tuhan Allah semesta alam, Tuhan pencipta semesta, yang Maha Kuasa, dan Maha Esa. Oleh karena itu, ayo kita percaya kepada Tuhan dan jangan ragu kepada Tuhan. Sekian sharing dari Jesslyn, terima kasih.